Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan urusannya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan tentang perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Nah, di sini ada informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Jaringan Pi saat ini sedang mengembangkan proses teknis formal untuk mempersiapkan Open Mainnet. Dikutip daripada website oknews.com ya. Nah, kemudian di sini sebelum saya lanjutkan berkaitan dengan pembahasan Open Mainnet Pi Network di sini ya. Dan di sini saya ingin mengucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sempat menggarap testnet ya, airdrop testnet, kemudian sampai hari ini kembali lagi cuan ya, viral, yaitu ada token SUI yang sudah resmi listing mainnet ya di banyak exchange. Dan saya kembali mengucapkan selamat ya, mungkin rekan-rekan itu JP ya sekitar 25-an juta rupiah. Nah, itu cukup mantap ya. Kemudian sekali lagi untuk rekan-rekan itu yang ingin menggarap proyek-proyek blockchain yang lain ya, semacam testnet untuk mendapatkan reward. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mengunjungi channel-channel yang lain ya untuk mendapatkan tutorial. Karena di sini untuk menggarap proyek testnet itu memang membutuhkan semacam step by step yang tidak sedikit ya. Dan juga bagi pemula tentu agak sedikit ribet ya. Nah, kemudian di sini yang paling mudah adalah mining dengan menggunakan smartphone ya. Ketika kita tinggal klik jebret, kita tinggal klik tombol petirnya saja. Secara otomatis tinggal mining dan tinggal menunggu open mainnet ya. Apapun itu projectnya ya, kita tinggal ikuti dan jalani sesuai dengan kemampuan dan kapasitas rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini Pi Network juga merupakan salah satu proyek blockchain ya. Artinya di sini juga sama saja dengan proyek blockchain yang lain. Yang mana kalau proyek blockchain yang lain itu ada yang bagus, ada yang tidak ya, tergantung dari projectnya, developer dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini memang beberapa waktu yang lalu sempat beberapa kali heboh viral tentang garapan testnet yang meledak ya, JP diantaranya Aptos, kemudian ARB, Arbitrum. Nah, kemudian di sini yang terbaru SUI ya. Nah, kemudian di sini masih banyak sekali garapan-garapan testnet yang lain yang mungkin rekan-rekan juga bisa maksimalkan ya, tapi bukan di channel ini karena di sini channel ini 80% membahas berkaitan dengan perkembangan Pi Network dan juga garapan-garapan yang dirasa cukup mudah dan cukup worth it ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, Pi Network merupakan proyek blockchain yang berupaya memberikan akses teknologi blockchain dari kriptografi kepada pengguna biasa yang tidak memiliki latar belakang teknis dalam bidang tersebut ya. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini jaringan pun memiliki fase pengujian pertama disebut fase testnet. Nah, di sini atau fase pertama ya. Kemudian core team mengembangkan atau sedang mempersiapkan fase berikutnya, yaitu fase kedua, yaitu fase mainnet. Kemudian pada fase mainnet di sini melibatkan peningkatan dan persiapan teknis yang signifikan, termasuk perubahan pada arsitektur blockchain dan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk meluncurkan mainnet dengan cara yang stabil dan aman. Nah, lagi-lagi di sini kalau kita bahas tentang Pi Network memang tidak ada habisnya, merupakan salah satu industri cryptocurrency proyek blockchain yang merevolusi industri cryptocurrency di era modern ini ya, pada abad ini. Nah, jadi di sini memang sangat mantap sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan proyek blockchain sebelumnya yang sudah listing mainnet ya, di antaranya di situ juga ada Bitcoin, Ethereum, kemudian juga ada BNB ya, Binance Smart Chain, Cardano dan banyak sekali. Nah, di sini memang Pi Network itu memiliki blockchain sendiri. Kemudian cara mining dan mendapatkan koinnya itu berupa mining ya rekan-rekan. Jadi di sini tidak ada testnet seperti garapan-garapan yang lain. Nah, di sini menggunakan sistem mining dan bisa di-mining dengan menggunakan smartphone saja dan bisa diakses oleh orang biasa sekalipun. Nah, di sini bisa diakses oleh siapa saja ya rekan-rekan, pasti sudah sangat paham. Kemudian inilah yang membedakan antara blockchain Pi Network dengan blockchain yang lain seperti Bitcoin dan Ethereum ya, yang membutuhkan perangkat keras khusus dan menghabiskan banyak energi. Dan juga perbedaannya dengan blockchain yang lain yang mengadakan event-event testnet yang dirasakan juga cukup agak sulit ya bagi para pemula. Nah, kemudian sini Pi Network hadir di tengah-tengah untuk merevolusi industri blockchain tersebut.
Kemudian di sini jaringan Pi juga menyertakan fitur keamanan inovatif seperti validasi, peer-to-peer, dan pemindahan sumber daya node acak, dirancang untuk memastikan keamanan dan konsistensi jaringan. Kemudian di sini jaringan Pi juga memiliki program penambangan yang memungkinkan pengguna bisa mendapatkan token dengan cara mining secara gratis ya melalui handphone rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini masih dalam tahap pengembangan dan belum resmi meluncurkan ke open mainnet. Kemudian proyeknya telah menarik banyak sekali minat orang-orang di seluruh dunia. Dan untuk perkembangan daripada jaringan Pi sendiri ya. Nah, di sini core team telah mengembangkan Pi Network, kemudian mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan juga stabilitas atau skalabilitas jaringan sebelum diluncurkan secara resmi. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali yang dilaksanakan oleh pihak core team. Kemudian di sini baru-baru ini trending dalam sosmed ya, terutama dalam Twitter, di mana di sini Pi Network mengembangkan perbaikan dan juga dalam proses teknis formal mempersiapkan open mainnet. Nah, kemudian di sini juga dikutip daripada salah satu Twitter yaitu Crypto Legoven. Seperti berikut ini rekan-rekan ya. Jadi di sini dikutip daripada Crypto Legoven. Crypto Legoven merupakan salah satu media informasi dari Twitter ya, dan di sini berasal dari negara Vietnam. Nah, di sini juga memberitakan informasi berkaitan dengan Pi Network dan juga Stellar ya. Kemudian di sini kita coba cek and recheck. Nah, di sini informasi yang disampaikan oleh Crypto Legoven ya. Nah, di sini Pi Network akan memperbaharui Stellar Chain V15 yang berjalan di protokol Testnet ke versi V18. Kemudian versi ini sama dengan versi di mainnet. Kemudian ini adalah peningkatan proses teknis formal untuk mempersiapkan open mainnet. Nah, jadi untuk informasi ini sangat mantap sekali ya, dan untuk Crypto Legoven memang aktif sekali memberitakan Pi Network, blockchain yang lain, dan juga perkembangan ekonomi dunia. Nah, artinya di sini juga memiliki semacam pengetahuan yang lebih ya dalam bidang blockchain dan lain-lain. Kemudian di sini kalau kita lihat informasi ini cukup mantap ya. Jadi untuk pembaharuan sistemnya atau pembaharuan daripada Pi Network, di sini sudah memasuki versi V18 yang sama dengan versi di mainnet. Kemudian apakah di sini akan terjadi open mainnet ya, kalau kita lihat daripada informasi yang disampaikan oleh Crypto Legoven. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan Stellar? Nah, Stellar merupakan jaringan blockchain berfokus pada pembayaran dan juga layanan keuangan lintas batas. Kemudian juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dalam berbagai jenis mata uang dan aset digital, termasuk juga mata uang fiat dan juga cryptocurrency. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, protokol yang digunakan oleh Pi Network ya, di sini protokol konsensus Stellar ya, yang mana di sini erat kaitannya dengan sistem pembayaran dan layanan keuangan. Kemudian di sini Pi Network juga digadang-gadang merupakan salah satu cryptocurrency yang mana di sini juga bisa disebut sebagai alat pembayaran ya, atau mata uang digital terinskripsi yang paling banyak digunakan di dunia. Kemudian di sini secara khusus untuk protokol Stellar sendiri juga merupakan salah satu yang bergerak dalam bidang keuangan. Di sini untuk melakukan transaksi dalam berbagai hal jenis mata uang dan aset digital ya, termasuk mata uang kripto dan juga mata uang fiat. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian di sini Stellar juga dirancang memfasilitasi transfer uang dan aset yang cepat dan murah di seluruh dunia dengan biaya transaksi yang sangat rendah dan waktu penyelesaian transaksi yang cepat. Stellar juga menawarkan fitur keamanan yang kuat, termasuk validasi konsensus Federated Byzantine Agreement ya, atau FBA. Nah, ini sangat jos sekali daripada protokol Stellar, dan juga kemampuan untuk mengatur trustliness untuk melakukan transaksi dengan pihak lain. Nah, di sini sudah ada kepercayaan lintas ya. Kemudian Stellar juga didirikan pada tahun 2014 oleh Jack McClelland. Nah, di sini salah satu pendiri Ripple dengan visi menciptakan jaringan pembayaran desentral ya, terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian Stellar juga memiliki kemampuan membangun aplikasi desentral layanan keuangan yang inovatif di atas jaringan mereka menggunakan bahasa pemrograman smart contract yang disebut dengan Stellar Smart Contract. Kemudian Stellar juga memiliki kripto asli mereka sendiri yang disebut dengan XLM ya, digunakan memfasilitasi transaksi jaringan
dan juga dapat digunakan untuk membayar biaya transaksi layanan jaringan yang lain ya. Kemudian hingga saat ini Stellar adalah salah satu blockchain paling populer dan telah digunakan oleh perusahaan, banyak sekali perusahaan dan juga organisasi di seluruh dunia untuk memfasilitasi pembayaran dan transfer aset digital. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, dan intinya adalah yang menurut daripada Crypto Lake Fund bahwa di sini ada informasi updating pembaharuan semacam upgrade ya dari versi V15 menuju ke versi V18 yang malah di sini bisa dikatakan sama dengan versi di mainnet. Kemudian apakah ini akan dekat dengan open mainnet? Kita tinggal nantikan saja. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar.